Tes oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan bapak guru yang saya hormati? Perkenalkan, nama saya Tasaki Andika Putra dari XIPA 8 absen 3. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pergaulan sehat. Pengertian pergaulan sehat. Pergaulan sehat merupakan satu kalimat yang digabung dari dua kata. Pergaulan adalah perihal kehidupan menjalin pertemanan di masyarakat. Sedangkan kata sehat bersifat baik untuk badan. Sedangkan pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Pergaulan sehat terjadi jika kita dapat memilah antara baik dan buruk. Jika baik untuk kita, maka baik untuk kesehatan dan masa depan kita. Tanda-tanda pergaulan sehat. Berikut tanda-tanda pergaulan sehat. Yang pertama, berakhlak mulia, memiliki prasangka baik. Memiliki prasangka baik ini merupakan sesuatu yang cukup penting untuk diri kita. Karena apa? Karena jika kita selalu berprasangka buruk terhadap apa yang ada di depan kita dan berprasangka buruk dengan orang lain atau pesimis, itu kita tidak dapat berkembang untuk lebih baik lagi. Jika kita memiliki prasangka baik atau optimis, kita akan mengatasi hal-hal tersebut dengan baik, sehingga kita dapat berkembang untuk berkembang ke depannya untuk menjadi yang lebih baik. Pemaaf ini juga yang penting ya untuk diri kita ya. Karena jika orang lain itu sudah minta maaf tulus dari hati dia untuk kita, sedang kita tidak dapat memaafkannya, padahal menurut agama, jika kita memaafkan orang lain, kita akan dapat pahala. Jika kita dapat memaafkan orang itu, kesalahan orang lain itu akan menumpuk di hati kita dan akan menjadi dendam yang cukup besar. Nah, jika kita memaaf, dendam itu tidak banyak ataupun tidak akan ada, karena kita selalu memaafkan orang lain. Karena setiap orang akan memiliki kesalahan, setiap manusia memiliki kesalahan. Jauh dari rasa dengki dan iri. Rasa iri ini merupakan sesuatu yang dimana kalau menurut saya ini, orang ini memandang orang itu lebih baik dari dia, tapi dia tidak bersyukur. Seperti, waduh, aku kok seperti ini sedangkan dia seperti itu. Sedangkan jika dia terlibat dalam pergaulan sehat, dia akan membuat itu sebagai motivasi. Kenapa? Waduh, kok aku seperti ini sedangkan dia seperti itu. Saya harus lebih maju lagi untuk sama dengan dia. Dia kok pintar, saya kok kayak gini. Saya harus lebih belajar. Saya harus belajar agar bisa menyamai dia. Nah, itu menjadi motivasi untuk kedepannya sehingga kita dapat lebih maju lagi. Berusaha menepati janji. Jika kita janji kepada orang, kita gampang ngomongnya ya. Aku janji kamu ini. Sedangkan kita tidak menepatinya, kita akan berdosa cukup besar loh. Nah, jika kita terlibat dalam pergaulan sehat, kita tuh kemungkinan kita tuh akan menjauh dari rasa ingkar janji. Kita selalu menepati janji kita, sehingga orang akan percaya pada kita. Karena jika kita selalu ingkar janji, orang sudah tidak akan percaya lagi dengan kita. Seperti itu. Kemudian memiliki sifat malu ini salah satu sifat yang sangat umum sekali yang dimiliki oleh orang-orang atau manusia. Kemudian sopan ini seperti sebuah image yang dilihat dari orang lain untuk kita tidak tahu apakah yang kita lakukan ini sopan atau tidak. Jika menurut kita sopan, belum tentu menurut orang lain itu sopan. Jika tidak sopan, belum tentu menurut orang lain itu tidak sopan.
Nah, seperti itu. Jadi orang itu akan memandang kita baik, jadi kita tidak tahu sopan itu seperti apa. Pokoknya kita tuh melakukan yang terbaik saja. Kemudian selalu senyum dan mengucapkan salam jika bertemu. Mengucapkan salam jika bertemu itu merupakan suatu kewajiban yang menurut agama itu juga penting, karena jika kita salam kepada orang, kita akan dapatkan sedikit untuk pahala yang cukup besar. Selalu senyum. Menurut saya senyum itu sebuah gambaran ekspresi diri yang kita punya, bahwa kita ini tidak sedang apa-apa, kita sedang kenapa-kenapa. Jika kita murung, lemas, kemudian lesu, berarti kita tuh sedang terlibat dalam masalah yang cukup besar atau cukup parah. Orang lain juga akan memandang kita, waduh, kenapa kok anak ini kok lesu, lemas, murung, pasti ada apa-apa dengan dia. Kemudian kita akan membahas pergaulan tidak sehat. Pergaulan sehat memiliki lawan bebuyutan yang biasa disebut pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan tidak sehat memiliki nama lain, pergaulan bebas, yang dimana kedua istilah ini sama-sama berbahaya buat kesehatan dan masa depan kita. Dampak pergaulan bebas atau tidak sehat: terjerumus ke dalam lingkungan yang menggunakan obat terlarang seperti narkoba. Oke, saya akan menjelaskan, jika kita sudah termasuk dalam lingkungan ini, apalagi lingkungan yang menggunakan narkoba ya, yang sebagian besar orang-orang itu narkoba aktif, kita tidak akan bisa keluar. Karena apa? Karena jika kita sudah diajak ataupun sampai dipaksa mencoba, dan kita mencoba meskipun sedikit, itu akan membuat kita ketergantungan dengan obat tersebut, sehingga kita susah akan menjauhkannya. Mungkin kita bisa menjauhkannya apabila untuk besok-besoknya kita memiliki prinsip untuk aku harus selesai, aku harus sudahi ini. Itu akan menjadi pengobatan agar dia bisa menjauhkannya. Kemudian mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Mungkin ya dampaknya itu tidak separah dengan kita mengkonsumsi narkoba, namun tidak baik untuk kita juga. Kenapa? Karena jika kita minum alkohol, tubuh kita tuh akan merasa mabuk dan pikiran juga akan mabuk. Dan jika kita mabuk, itu tidak akan sadarkan diri. Jika tidak sadarkan diri, kita tidak tahu apa yang kita lakukan untuk selanjutnya. Contohnya, ada orang mabuk, kemudian dia membunuh orang, tapi dia tidak sadar karena dia mabuk. Kemudian ditangkap, dia tidak tahu apa yang dia lakukan padahal dia sadar. Namun dia tidak merasa tidak sadar karena dia mabuk. Itu memang sesuatu yang sangat buruk. Kemudian hamil di luar nikah. Ini merupakan sesuatu yang sangat tren. Ya, mungkin tren yang sangat buruk untuk negara kita. Kenapa? Karena apalagi pandemi gini ya. Jangan, kalau kita hamil di luar nikah itu berarti kita itu sudah sangat bebas menurut saya. Kita sudah berani macam-macam pada perempuan padahal kita belum nikah. Kita tuh oke lah pacaran mendekati zina. Jika kita berpacaran, maksudnya tidak sampai melakukan apa-apa lah, mungkin masih aman. Kemudian ini sampai ambil di luar nikah, ini memang sesuatu yang sangat buruk, karena itu akan merusak masa depan kita, masa depan sang perempuan maupun sang laki-laki. Sang perempuan akan merasa menyesal karena dia akan mengandung anak dari laki-laki yang tidak dia nikahi. Kemudian laki-laki ini belum tentu dia tuh bisa bertanggung jawab. Mungkin dia habis mengambil, dia akan kabur begitu saja, dan si perempuan ini akan menjadi gila dan bisa jadi bunuh diri. Kemudian si laki-laki ini jika dia baik, dia bertanggung jawab, namun dia tidak akan memiliki masa depan yang cerah untuk dia. Kenapa? Karena dia akan dikeluarkan dari sekolah karena sudah mencemari nama sekolah. Jadi cukup untuk tidak aneh-aneh sejauh ini, guys.
Kegangguan kesehatan contohnya terkena HIV, AIDS, dan yang paling fatal adalah kematian. HIV AIDS adalah sebuah penyakit dan dimana dia menyerang kekebalan tubuh kita yang dia itu menyebar melalui suntikan jarum jika kita bercampur-campur dengan orang, kemudian berhubungan seks bebas, ya ini bercampur dengan hamil di luar nikah ya. Karena HIV AIDS ini melewat dia tuh penyebar tuh lewat saluran perkembangbiakan, yaitu kemudian paling fatal adalah kematian. Narkoba bisa menyebabkan kematian, alkohol bisa menyebabkan kematian, hamil di luar nikah bisa menyebabkan kematian, HIV AIDS bisa menyebabkan kematian. Semua dampak pergaulan bebas atau tidak sehat itu dapat menyebabkan kematian semuanya. Saya yakin itu. Jika kita tidak dapat menjauhinya, jika kita sudah kecanduan, kita tidak dapat menghindarinya, kita akan mati untuk selanjutnya. Saya yakin itu. Kemudian hubungan menjadi kurang harmonis karena sering membantah orang tua. Ini sesuatu yang buruk juga ya, karena orang tua ini sangat penting untuk kita. Kemudian bisa terseret hukum karena kejahatan, pastinya kejahatan, narkoba itu pasti, dan alkohol itu juga pasti, karena ada rumor bahwa nanti akan ada peraturan untuk orang-orang yang memiliki meminum alkohol. Kemudian penyebab terjadinya pergaulan bebas, agama dan iman. Jika kita tidak memiliki agama dan iman yang sangat kuat, kita akan mudah terpengaruhi dengan orang lain. Kedua kalimat ini sangat penting untuk kita, karena jika memiliki iman dan agama, kita akan takut kepada Tuhan sehingga kita tidak melakukan hal negatif itu. Sebaliknya, jika kita memiliki agama dan iman yang sangat lemah, itu akan membuat kita mudah terpengaruhi. Kemudian perubahan zaman. Seiring berjalannya waktu dan bergantinya tahun, tentu zaman juga akan berubah. Apalagi semakin banyak kebudayaan barat yang masuk, karena anak remaja masih labil, jadinya mereka gampang mengikuti arusnya. Budaya barat itu cukup oke lah, tidak apa-apa jika budaya barat masuk ke negara kita, namun kita perlu memilah antara baik dan buruk, karena sebagian besar anak remaja di Indonesia merupakan anak yang labil ya. Anak remaja itu pasti labil lah. Itu akan terpengaruhi oleh kebudayaan barat yang negatif. Kemudian kesenjangan itu artinya adalah akan hilang dengan keadilan. Kesejahteraan akan datang tanpa keserakahan. Mari nyanyikan lagu cinta, mari tarikan bukan tarian perang. Tony Q Rastafari. Demikian dari saya, atas Zaki Harika Putra. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat PowerPoint saya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #stop pergaulan bebas. Terima kasih.